ketemu lagi dan pastinya juga kita akan di pertemuan ketiga ini membahas mengenai perencanaan produser, narasumber, announcer, biaya, lalu juga pembuatan waktu, tempat, jenis tune, yang tentunya juga semua ini dalam program radio ya, dan karakteristik announcer dan juga gaya penyiarannya. Pastinya juga pengen tahu kan apa saja yang akan dibahas di pertemuan ketiga ini. Nah, akan saya coba jelaskan apa yang berada di pertemuan ketiga. Baik, tentunya juga di pertemuan ketiga ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan ngebahas mengenai perencanaan produser, narasumber, announcer, biaya, waktu, tempat, jenis tune dalam sebuah program radio. Lalu setelah itu juga ada karakteristik announcer dan juga gaya penyiaran. Kita bermulai dari yang namanya produser ya. Kalau misalnya di sini tentunya juga dalam bukunya Tommy Suprapto di tahun 2006 ini bahwa berkarir di bidang broadcasting ini produser merupakan salah satu yang bisa mewakili produser pelaksana ya, ataupun juga EP atau eksekutif produser. Untuk apa tugasnya? Yaitu untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh produser pelaksana. Setelah itu juga ada beberapa tugas pokok dari produser. Nih teman-teman ya, tepatnya juga yang pertama, ini dapat menciptakan dan mengembangkan ide untuk memproduksi acara radio dan televisi. Setelah itu juga bisa membuat desain produksi. Lalu juga tak lupa untuk menentukan tim kreatif ya. Kalau menciptakan berarti di sini dia menjadi seorang kreator. Kalau sekarang kalian sempat dengar yang namanya konten kreator ya. Berarti di sini juga konten itu berisi audio kalau di radio. Nah, setelah itu juga untuk desain produksi. Desain produksi nanti kita akan menjadi salah satu tugas teman-teman bagaimana secara langsung kalian memberikan tulisan yang berupa desain produksi sebuah program radio sehingga klien ataupun juga eksekutif produser paham untuk bisa membiayai program radio kalian. Setelah itu juga ada yang sebutnya dengan menentukan tim kreatif. Tim kreatif ini bisa dibilang sangat penting ya, karena nggak mau broadcasting di dunia radio ini juga merupakan salah satu dunia hiburan, tapi tak lupa juga untuk menyuguhkan sajian-sajian entertainmentnya atau sajian-sajian hiburannya. Setelah itu yang keempat ini ada yang sebutnya dengan menentukan satuan kerja produksi. Kalau bicara mengenai satuan kerja produksi, ini berbicara mengenai bagaimanakah ya para pelaku radio ini atau petugas radio ini dapat melakukan kinerja dan membantu dalam kegiatan sebuah produksi program radio ya. Kalau misalnya ada OPP, lalu juga ada editor audio ya, lalu juga ada announcer, semuanya ada di satuan kerja produksi. Nah, setelah melalui itu, maka dengan beberapa pengarahan secara bersama-sama ini akan dapat memilih acara dan juga menentukan pengisi acara yang tadi yang disebut dengan announcer. Setelah beres itu, tak lupa juga menyusun anggaran biaya produksi. Ini merupakan salah satu hal yang tidak kalah penting. Karena kalau misalnya sudah ada produksian ya, kita akan bisa memberikan rencana anggaran biaya seperti apa. Nanti pun juga ini merupakan salah satu tugas teman-teman, dan rangkaian produksi ini itu bisa dibuat secara bersamaan ya. Kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan dari tim announcer, lalu juga tim editor atau produksi, lalu juga dari program produksi, sehingga ini akan diberikan langsung berupa catatan yang diberikan kepada IP, dan itu memberikan suatu harga ya atau biaya berapa yang bisa menjadi program ini berlangsung dengan baik. Setelah itu juga bisa melakukan koordinasi promosi dan publikasi. Promosi biasanya mencari cara ataupun juga strategi apa yang akan digunakan. Contohnya seperti menggunakan media sosial ya, lalu juga menggunakan media elektronik ya. Apakah media sosial apa yang digunakan? Contohnya kita katanya menggunakan TikTok lah. Kalau enggak kita bisa akan menggunakan yang namanya Instagram. Nah, itu salah satu yang bisa digunakannya untuk promosi dan publikasinya melalui media sosial tersebut. Setelah itu juga tak lupa untuk melakukan evaluasi terhadap acara yang sudah ditangani ya. Tujuannya buat apa? Untuk pengembangan untuk episode berikutnya. Makanya evaluasi berlangsung ini biasanya programnya bersifat continuity teman-teman ya. Continuity ini berarti sifatnya terus-menerus dilakukan. Sehingga setiap beres acara atau 3 acara kita akan melakukan evaluasi untuk kedepannya apa yang menjadi rancangan ataupun juga apa yang menjadi PR ketika di program pertama tidak berhasil, dan itu menjadikan suatu buah catatan sehingga untuk memuaskan halayak. Nah, pekerjaan produser ya, ini 3 yang simpel yang harus dijagain. Yang pertama itu adalah tahap persiapan ya, saat acara berlangsung, setelah acara berlangsung. Berarti ada
Praproduksi, produksi, setelah itu ada pasca produksi. Nah, pada tahap persiapan ini berarti seorang produser ini memastikan bahwa materi siaran, materi kata, rundown acara, rencana acara, ikan murotal ya, terus juga ada aksesoris siaran, materi pertanyaan, jika memang ada sesi tanya jawab dengan narasumber ataupun juga talk show. Ini dipastikan harus dicek terlebih dahulu oleh seorang produser. Apakah ada mengandung sara atau tidak ya, ataupun juga malah bisa dibilang bisa mengandung kata-kata yang melecehkan gitu ya. Jadi harus dibaca part per partnya sehingga nanti akan tidak terjadi kesalahpahaman. Ketika announcer terlalu berbicara terlalu banyak, lalu di sini mereka berbicara yang tidak sesuai dengan skripnya. Nah, itu bisa dilihat kesalahannya ada di mana. Apakah ada di skrip ya, atau dari si announcer menyampaikan kepada halayak. Setelah itu juga ada memastikan perangkat siaran siap untuk digunakan ya. Berarti di sini kita bicara mengenai hardware, komputer, mixer, mic, headphone, jaringan telepon, jaringan internet ya, SMS, WhatsApp, dan juga medsosnya apakah sudah bisa digunakan atau sudah bisa berinteraksi dengan halayak atau tidak. Tidak banyak sekali kejadian malah ya, bisa dibilang juga bahwa ketika sudah programnya sudah mau mulai tapi kita lupa untuk memastikan hardware-nya ini, yang terjadi itu akan menjadi kendala untuk para announcer ketika bersiaran. Tiba-tiba udah ngomong banyak-banyak, taunya kita nggak ngecek, ternyata mic-nya mati, medsosnya ternyata disuspend ya. Jadi itu harus selalu dipastikan. Lalu juga memastikan kreatif acara untuk siap dieksekusi dan akan berjalan sesuai rencana. Nah, untuk kepastian ini mengenai kreatif acara, balik lagi, ada gimmick apa yang akan digunakan? Apakah ada kuis atau tidak? Apakah ada interaktif yang memang harus dilakukan atau tidak? Nah, ini berjalannya di kreatif timnya ya. Jingle, bumper, semuanya ada di situ. Lalu setelah itu juga melakukan briefing kepada siapa saja yang berkaitan dengan siaran, yaitu ada operator, penyiar, narasumber, pihak ketiga yang terlibat dalam siaran. Kalau pihak ketiga berarti narasumber. Ya, nah briefing ini dilakukan ketika biasanya 3 jam sebelum acara itu sudah terlalu dekat ya. Memastikan kembali, ingat kata-kata yang tidak boleh dikatakan itu apa, yang harus diputarkan itu apa, bumpernya gimana. Nah, itu semuanya dilakukan sebelum acara. Biasanya kalau saya sih di radio itu sekitar 3 jam sebelum acara ya. Tujuannya apa? Biar lebih ingat, karena kalau H-1 kadang mereka juga lupa. Setelah itu yang kedua juga, ini ketika saat acara berlangsung ya, atau juga pas produksinya atau program radionya berlangsung. Di sini untuk mendampingi penyiar sebagai merupakan salah satu problem solver agar di sini penyiar terhindar dari kesalahan ya. Jadi produser itu jangan lepas. Kadang-kadang teman-teman di radio ada yang udah siaran aja produsernya nggak ada. Nah, itu harus didampingi. Kalau misalnya 2 jam ya ada produsernya di situ ya. Agar gimana dia juga bisa menjadi salah satu quality control dalam sebuah program. Apakah sesuai dengan yang dibuat, yang diinginkan lalu disiarkan ya. Saya juga bisa menjadi pembantu acara, pengarah acara, penata acara, sutradara yang selalu tentu juga mengarahkan jalannya siaran dan juga menentukan kapan sebuah momen terjadi. Nah, untuk pembantu acara ataupun juga pengarah acara, ini produser selalu menyampaikan awas ya. Jangan lupa setelah ini, hati-hati, tadi kamu suara nggak kedengeran. Hati-hati ketika membacakan adlibsnya tadi tidak jelas. A, I, U, E, O-nya, ni, neno, ha-ha-ha-nya itu nggak jelas ya. Segera diperbaiki langsung, nanti mau nggak mau itu langsung bisa di reversal ataupun juga bukan reversal ya, diperbaiki lah langsung ya. Lalu juga setelah itu ada memantau checklist dan juga rundown siaran dari menit ke menit. Menit pertama oke, sudah dilalui lagu ini. Menit kedua lagu ini sudah masuk. Menit ketiga announcer berbicara. Setelah itu sudah pastikan semuanya dari menitnya tidak ada yang hilang 1 menit pun ketika akan program acara tersebut dilakukan. Lalu bagaimana dengan memberikan keputusan? Nah, keputusan ini sangat perlu ya teman-teman, karena untuk keputusan ini ketika menghadapi kesulitan yang tidak terpecahkan harus segera berkomunikasi dengan program director ya. Di produser di sini tingkatannya berarti itu ada di bawah program director. Contoh, ketika salah satu acara ini mengalami kendala di teknis. Oke, ternyata listrik mati. Langsung konfirmasi kepada program director. Program director, bagaimana ini listrik mati? Nah, mau nggak mau
itu langsung diinformasikan sehingga nanti tidak akan terjadi kesalahpahaman antara produser dan juga program directornya. Lalu setelah itu juga bisa menjadi mediator antar kru di luar siaran seperti gatekeeper, program director dengan kru yang ada di ruangan siaran tersebut. Kalau bicara menjadi mediator, ini bicara menjadi seseorang yang menjembatani antara kedua belah pihak ya, atau kedua orang. Kalau misalnya gatekeeper, biasanya itu mereka menjaga bagaimana kalau misalnya si announcer ini berbicara terlalu lama. Nah, itu bisa dilakukan oleh seorang produser. Sehingga oke, kamu bicara ini hanya sisanya tinggal 30 detik lagi langsung punchline ya. Nah, itu salah satu kegiatan-kegiatan efektif yang dilakukan oleh produser kepada si announcernya. Setelah itu juga memantau flow acara dan kualitas audio. Nah, ini sering dilakukan ya. Kalau flow acara berarti oke, acaranya ini terlalunya kayaknya kamu ngomongnya terlalu sedih deh, nggak kayak gini karena ini harus cheer up. Kalau kualitas audio berarti didengarkannya kita langsung dari radionya tersebut. Radio yang di mana? Bukan radio di studio, tapi radio yang langsung disiarkan kualitas hasil akhirnya. Ya, biasanya itu bisa menggunakan handphone dengan headset lalu mereka mendengarkan karena kadang suara di ruang siaran ini bagus tapi ketika keluarnya ini kurang bagus. Lalu juga memastikan siaran direkam sebagai arsip bila diperlukan. Nah, ini biasanya dilakukan ketika output radio tersebut, siaran tersebut ini direkam langsung melalui beberapa medianya. Salah satunya itu bisa digunakan dengan media Adobe Audition ya, atau juga record sound atau record audio. Nah, setelah itu nanti di file bila memang ada iklan yang diputarkan, itu bisa menjadi evidence untuk si pemilik radio tersebut dan juga klien yang menanamkan modalnya atau juga memberikan biaya pada satu buah iklan yang diberikan di program radio tersebut. Yang ketiga adalah setelah acara berlangsung. Setelah acara berlangsung, biasanya produser ini menyampaikan laporan kepada program director. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi hambatan, ya, seperti evaluasi dalam sebuah pembelajaran. Tapi di sini ada yang sebutnya dengan evaluasi program. Itu diberikan kepada program director, ya. Nah, ini merupakan salah satu masukan ataupun juga pelaporan yang sangat baik. Karena kenapa? Kita akan membuat program selanjutnya seperti apa. Mungkin program ini hanya berlaku dalam 3 bulan. Lalu mengalami hambatan-hambatan atau kendala-kendala sehingga bisa dipecahkan bersama-sama dengan tim, khususnya diputuskan oleh program director. Untuk melakukan evaluasi bersama dengan kru yang terkait materi yang akan dipresentasikan ke program director. Nah, biasanya untuk materi-materi ini dibuat secara PPT ya, ataupun juga menggunakan Excel. Nah, dilakukan evaluasinya bersama tim terlebih dahulu. Ketika sudah tim satu suara sama-sama, lalu yuk kita langsung presentasikan kepada program director agar tidak terjadi kesalahpahaman komunikasi. Lalu setelah itu juga bersama dengan program director mencari jalan terbaik untuk mengantisipasi agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi. Ya, seperti saya tadi bilang bahwa biasanya sudah dalam lingkungan kru ini sudah beres, dibicarakan. Tak lupa juga ketika nanti kendala sudah disampaikan ke program director, dibicarakan, dikomunikasikan agar sesuatu yang tadinya miss atau kendala yang hadir ini bisa menjadi keputusan terbaik dengan diputuskan atau juga disetujui oleh program director. Lalu setelah itu melakukan sharing dengan kru yang terkait mengenai hasil diskusi dengan program director. Ketika kita sudah presentasi dengan program director, itu pasti program director memberikan masukan-masukan dan juga solusi-solusi untuk tidak terjadi kesalahan yang berikutnya, ya. Nah, ini dilakukan sharing. Setelah itu diberikan kepada tim, ayo bagaimana kita akan membuat program ini lebih baik dengan ada masukannya dari program director. Lalu tidak lupa juga untuk bisa menampung dan juga mengkoordinir masukan ide kreatif dari kru terkait untuk acara yang mendatang. Jadi kita jangan pernah bisa menutup diri, pikiran untuk apa yang dimasukkan dan juga masukan-masukan daripada kru kita ya. Kadang masukan-masukan ini sangat bermanfaat untuk kita dalam pengembangan program selanjutnya. Nah, berbicara mengenai radio, tak luput dari yang namanya announcer. Kalau misalnya announcer, ini biasanya disebutnya dengan penyiar radio, ya. Kalau karena di dunia radio, announcer radio berarti ya. Penyiar radio ini bersifat seseorang yang memang bisa juga yang bisa berdramaturgi, ya. Makanya disebut dengan penyiar radio, a person who make announcement over the radio.
orang yang memberitahukan dan juga mengumumkan sesuatu melalui radio. Mau nggak mau, moodnya harus bagus. Ya, tidak bisa kesedihan tampil di sini. Lalu penyiar radio ini adalah orang yang menyajikan materi siaran kepada para pendengar. Ya, nah bagaimana cara kita bisa memberikan informasi-informasi yang berupa materi siaran kepada pendengar secara langsung dan juga bisa mempengaruhi pendengar untuk bisa mendengarkan kita sampai akhir acara nanti. Makanya kuncinya adalah ingat bahwa penyiar radio ini adalah orang menyajikan materi siaran kepada para pendengar. Adapun beberapa karakteristik dari penyiar menurut Romli, ini adalah karakteristik penyiar yang pertama memiliki kemampuan berbicara, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan menyelesaikan diri. Kita lihat dari 4 itu dulu ya. Kalau misalnya berbicara, tentu karena kenapa? Penyiar ini adalah salah satu pekerjaan yang sifatnya adalah mengeluarkan suara. Penyiar tidak boleh asal bicara karena harus ada pengontrolan supaya suara ini bisa menjadi merdu, enak didengar, dan terasa wise dan juga terasa dekat dengan halayak. Kualitas yang perlukan oleh seorang penyiar ini menggunakan suara perut ya, serta mengatur intonasi yang sangat diperlukan. Contoh kalau misalnya kita berbicara mengenai harga mangga yang naik ya. Kalau misalnya kita bicara baik sekarang harga mangga naik ya. Ibu-ibu tahu nggak harga mangga naik sekarang? Pasti ibu-ibu nggak tahu kan? Nah itu akan terasa flat. Tapi kalau misalnya kita bicara dengan hey ibu-ibu, sekarang ibu-ibu tahu nggak bahwa harga mangga naik loh ibu-ibu? Pasti ibu-ibu nggak tahu kan? Ibu-ibu pengen tahu. Oke, tunggu setelah salah satu hits berikut ini. Nah itu mau nggak mau si informasi ini akan membuat seseorang menjadi penasaran ya. Lalu setelah itu juga ada yang kedua, ini adalah kemampuan membaca. Untuk kemampuan membaca ini bisa merupakan salah satu kegiatan ketika kita membaca naskah atau skrip. Namun sifatnya seperti mengajak bicara dan biasa tidak terlihat seperti nada orang membaca. Karena kenapa? Kalau misalnya kita baca skrip ya, karakteristik penyiar menurut Romli. Gitu. Udah ya. Lalu karakteristik kalau plating ini, karakteristik penyiar menurut Romli, kemampuan bicara, kemampuan membaca, kemampuan menulis, kemampuan menyelesaikan diri. Nah, itu seperti membaca sekali. Tapi kalau misalnya radio ini untuk karakteristik kita bacakan secara penyiar radio bisa menjadi seperti ini. Hey, Auto People, tahu nggak? Ada beberapa karakteristik penyiar menurut Romli. Nih, yang pertama ya. Ternyata seorang penyiar ini harus memiliki kemampuan berbicara. Lalu yang kedua, harus memiliki kemampuan membaca loh. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menulis. Nah, yang keempat, kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ayo, sudah bisa belum mengikuti 4 karakteristik ini? Nah, jadi seperti itulah nada bicara yang akan disampaikan kepada halayak ya. Selanjutnya untuk kemampuan menulis, bakat penulis naskah siaran tidak harus dimiliki oleh penyiar loh. Namun, terkadang ada sedikit kendala yang menjadikan penyiar juga harus menulis naskahnya sendiri. Kenapa? Banyak sekali pemikiran dari penyiar yang bisa dibilang sangat kreatif ketika sudah scriptwriter menuliskan suatu acara. Ya. Contoh, scriptwriter saat ini membuat acara atau membuat program acara tidak satu saja, banyak sekali ya. Dan ketika penyiar ini hanya fokus satu program, sehingga dia menginginkan untuk membuat naskahnya sendiri. Naskahnya soalnya seperti apa? Ketika seorang scriptwriter membuat salah satu tips bagaimana cara menggosok sebuah ban, dia hanya ngambil dari internet. Dituliskannya menggosok sebuah ban, silahkan bisa menggunakan pelicin ban dan juga pengkilat ban, udah aja gitu. Tapi kalau misalnya di sini penyiar yang mengerti dan paham agar bagaimana cara menggosok ban, dia akan menambahkan informasi lebih. Contoh, ketika Anda menginginkan untuk menggosok ban, jangan lupa dicuci dulu bannya. Setelah itu menggunakan sabun colek, lalu digosok, disikat. Nah, dikeringkan ya. Setelah dikeringkan, nanti seperti yang saya pernah alami, baru mulai dikuas dengan menggunakan pengkilat bannya. Itu sesuatu yang dialami oleh diri sendiri seorang penyiar, sehingga mereka terasa paham dan juga bisa untuk memblow up atau juga mengembangkan naskah tersebut. Lalu setelah juga kemampuan menyesuaikan diri. Penyiar harus mampu menyesuaikan diri karena dalam pekerjaannya ini dia bisa ditempatkan dalam bentuk tim, sehingga penyesuaian diri ini merupakan salah satu pekerjaannya. Ya, menyesuaikan diri. Saya mah nggak mau. Contoh ada beberapa mungkin mahasiswa yang pernah curhat sama saya ya, bahwa
kamu kenapa nggak tahu? Oh saya mah udah nggak ngerasa dekat dengan tim ini. Terus dia jawab, ini mah bukan circle saya Kang. Nah itu harus mulai dilepaskan. Bagaimanapun circle-nya, teman-teman harus bisa menyesuaikan diri. Walaupun tidak harus selalu berbarengan dengan mereka, tapi lebih kepada, oh mereka membahas mengenai apa ya? Oh ternyata mereka sekarang senangnya komunitasnya komunitas inline skate. Aku cari sedikit deh tentang inline skate itu apa ya. Oh ternyata inline skate ini ada roda 3, ada roda 4. Gua mah itu aja deh. Ketika ngobrol nanti pengen berusaha masuk. Sekarang inline skate roda 3 keren-keren ya. Bannya ada ukuran 16 sampai dengan 18 loh, kayak bannya Mobilio. Nah, mau ngomong diketawakan, tapi secara tidak langsung mereka akan mengingat bahwa kamu itu adalah seseorang yang pernah menginformasikan mengenai roda inline skate yang segede ban Mobilio. Nah, seperti itu ya. Mau nggak mau jadi mereka akan mengingat mengenai seseorang tersebut. Ketika tadi sudah keempat yang saya buat, di sini juga ada yang sebutnya dengan berwawasan. Penyiar di sini harus memiliki wawasan ya. Wawasannya seperti apa? Contoh tadi kalau misalnya kita bicara mengenai ban inline skate yang salah, nah kita sekarang bicara mengenai ban inline skate dengan ukuran yang benar ya. Tidak hanya misalnya hanya hello gitu atau mengatakan say hello gitu ya. Lalu juga tapi juga ada improvisasi pengetahuan agar pendengar lebih tertarik. Nah, pendengar tahu nggak? Sekarang Jurnalisa berubah loh. Jadi apa? Sekarang Jurnalisa itu akan berubah menjadi Jurnal Firsa. Oh gitu ya. Jadi nanti judulnya adalah Jurnalisa featuring Jurnal Firsa. Oh gitu ya. Pasti akan seperti hal yang di sesuatu yang ditawarkan dalam Jurnalisa featuring Jurnal Firsa ini adalah sifatnya karena Jurnalisa ini adalah misterius, horor, dan kalau misalnya Jurnal Firsa itu sifatnya lebih kepada melankolis loh, percintaan loh. Nah kayak gitu ya. Jadi oh ya ada sesuatu yang baru ya ternyata Jurnal Firsa featuring dengan Jurnal Firsa, Jurnalisa featuring dengan Jurnal Firsa. Nah itu akan tertarik sehingga mereka ingin mendengarkan program Anda. Tak lupa juga sense of humor. Tak luput dari seorang penyiar memiliki sense humor. Untuk apa? Untuk mudah beradaptasi. Di sini penyiar humoris harus punya bakat humoris malahan. Walaupun garing nggak apa-apa, walaupun receh nggak apa-apa, walaupun kering nggak apa-apa, ya. Walaupun kaku seperti kanebo tanpa air, ya nggak apa-apa. Mungkin mereka nganggap bahwa sifat Anda itu adalah seseorang yang garing, tapi kegaringan kamu itu bisa menjadikan mereka bahwa lucu. Banyak yang garing tapi lucu, ya. Nah, karena kalau misalnya suatu gaya siaran kita berunsur komedi, tujuan dari radio ini adalah sebagai hiburan, ingat teman-teman. Sesuatu yang dibalut dengan komedi akan mudah diingat oleh halayak, ya. Contoh kalau saya bilang sih, tahu nggak, Con? Sekarang ternyata di daerah Dayakolot gila. Dari mulai perapatan Buah Batu, dari mulai tol Buah Batu, perapatan tol Buah Batu sampai dengan Telkom University, pamer dada, gila banget ya. Halayak akan menganggap bahwa pamer dada. Apa itu pamer dada? Oh, pamer dada. Tahu nggak pamer dada apa? Oh iya, padat merayap daerah Dayakolot. Nah, ada hal-hal seperti itu yang mengingat, ini gila nih, announcernya gokil, lucu banget ya, ada sesuatu yang diingat. Itulah sense of humor yang ditampilkan. Sense of musik ya. Ini salah satu hal yang tidak pernah luput dari seorang penyiar. Mau nggak mau harus mulai mendengarkan. Kang, saya tidak suka musik. Karena kalian sering siaran, maka banyak sekali musik-musik yang bisa didengarkan ataupun juga kalian menjadi ingat. Paham suatu tahu dengan tentang musik, ini bisa menjadi seorang penyiar itu perlu. Kenapa? Bukan siaran program khusus musik, tapi jeda siaran kan pastinya juga diputarkan lagunya, dan mau nggak mau kita bisa terinfluence, malah bisa menjadi teringat-ingat mengenai musik tersebut. Diputarkan sekali, 2 kali, 3 kali, itu akan teringat terus di benak kita dan juga di pikiran kita. Suasana siaran yang dibawa oleh penyiar ini tentunya didukung dengan musik-musik yang akan diberikan kepada halayak. Kalau tadi kita sudah ada beberapa karakteristik ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai teknik siaran radio. Sebenarnya sih sama aja ya, yaitu mengantarkan lagu, menyapa pendengar, menyampaikan informasi, mengobrol dengan pendengar. Tapi bagaimana tekniknya? Teknik siaran radio ini memiliki 2 teknik siaran radio. Ada script reading atau dengan bantuan naskah, ada juga ad-libbing ya, atau siaran tanpa naskah. Nah ya, kalau script reading dengan bantuan naskah, pembicara
ataupun penyiar di sini berbicara dengan membaca. Apa yang dibaca? Yaitu naskah yang sudah dibuat oleh script writer. Sering disebutnya dengan radio script ya, yang tentunya juga sudah disiapkan. Lalu untuk adlibbing ini siaran tanpa naskah. Penyiar di sini berbicara tanpa bantuan naskah sama sekali. Itu hanya mengandalkan spontanitas, wawasan dan kepiawaiannya dalam berbicara di depan mikrofon. Ya, kalau misalnya wawasan yang dia tahu nggak? Kalian pernah nonton My Husband My Lecture nggak? Itu kan berdasarkan yang penyiar lihat ya. Ternyata My Husband My Lecture itu lucu ya. Dulu dia dosennya galak banget. Ternyata mau nggak mau, ternyata mereka malah nikah dengan paksa. Taunya pas endingnya mereka akhirnya juga bisa membuka diri masing-masing dan bisa saling mencintai. Seolah dia sudah menonton dan tahu. Ya, itu sepertinya lepas dari yang namanya skrip. Lalu ada beberapa gaya siaran radio. Gaya siaran radio ini bisa membedakan antara satu penyiar dengan penyiar lainnya. Tentunya kalau misalnya bicara mengenai gaya-gaya siaran biasa dipengaruhi oleh karakter pribadi penyiar dan format program. Karakter pribadi, ada penyiar pagi yang harus membawakan acara dengan cheer up ya, sehingga beda dengan pembawa acara di yang jam 10 malam. Itu lebih mengantarkan kepada bagaimana kita bisa tertidur lelap, nyenyak dan enak. Kalau penyiar pagi mau nggak mau harus bisa membangunkan dan juga dalam keadaan halayak ini seolah-olah harus sehat, harus bergairah pada pagi hari. Dari ucapannya pun juga sudah berbeda kalau menyapanya. Ya, kalau penyiar malam, karakter penyiar malam dibawakan di pagi akan menjadi seperti ini. Halo, selamat pagi, gitu kan? Kalau penyiar malam di pagi karakternya. Tapi kalau penyiar pagi akan membawakan acara pagi lebih kepada halo, selamat pagi, gimana kabar Anda hari ini? Pasti asik kan? Nah, udah mengajak seperti itu. Kalau misalnya penyiar pagi ataupun karakter penyiar pagi di sini ingin membawakan di siaran malam ya, akan terjadi halo, gimana? Pasti Anda semangat kan? Nah, akan terjadi seperti itu ya, sehingga akan berbeda. Lalu bagaimana dengan penyiar format malam? Anda akan mengatakan bahwa halo, selamat malam, bagaimana malam Anda hari ini? Sudah cukup lelah bekerja tadi? Kayaknya enak ya kalau tarik selimut sampai dengerin lagu-lagu yang hits pada malam hari ini. Nah, akan seperti itu karakter penyiar malam. Selanjutnya juga ada dua gaya siaran radio. Ada yang sifatnya DJ ataupun juga PT ya. Untuk DJ ataupun juga disc jockey style, di sini gaya siaran nge-DJ hanya memutar lagu-lagu aja. Makanya kan kalau kalian dapat di tempat-tempat hangout itu, DJ ngerjain apa sih? Paling ya udah nyalain ya disc jockey-nya, ceket gitulah. Lalu sedikit dengan oke, misalnya shelter, up your hands in the air, jedok kayak gitulah ya. Nah, itu kan penyampaiannya hanya sedikit aja, karena kalau misalnya lebih kepada ya bisa sedikit sekali lah ya. Misalnya kalau misalnya hanya menerima telepon pendengar, baca SMS atau WhatsApp dan menyebutkan judul lagu dan penyanyinya kayak tadi kan. And now we are please welcome TS2 Music kayak gitu-gitulah ya. Lalu juga ada PT Personal Touch ya. Ini lebih kepada gaya mereka bersiaran. Nah, gaya siaran dengan mengandalkan wawasan penyiar ini memberikan informasi bagi pendengar. Selain memutar lagu, disebut juga sentuhan pribadi karena dalam siarannya sang penyiar banyak tebar pesona dengan wawasannya yang luas sehingga ya berbagai informasi pun dengan pendengarnya. Contoh nih wawasan yang luas ketika dengan pengalamannya. Tahu nggak apa sih ciri-ciri apa sih yang disebut dengan fuckboy, biasanya kayak gitu deh. Lu tahu nggak? Pasti lu tahu kan? Atau lu malah nggak tahu? Ciri-ciri cowok fuckboy itu biasanya sih, kalau pengalaman gua ya, itu cowok yang pakai baju Deus, nah gitu ya, lalu menggunakan Vespa. Bener nggak sih? Nah, ada hal seperti itu sehingga seolah-olah halayak merasakan, oh iya, bener kok, tahu penyiar ini kalau fuckboy itu Vespa lalu menggunakan baju Deus gitu ya. Soalnya mereka tahu dan sehingga mau tidak mau ini terasa penyiar ini akan terasa dekat dengan halayaknya untuk pendengarnya. Nah, lalu setelah itu ada penyiar, bagaimana dengan perbedaan narasumber? Narasumber ini merupakan salah satu
informan ya. Peranan informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang dinilai menguasai persoalan yang hendak diteliti, mempunyai keahlian dan berwawasan cukup. Dan itu dikatakan oleh Suyatna 2005, tepatnya di halaman 72. Lalu setelah itu juga ada yang mengatakan bahwa narasumber ini orang yang mengetahui dan memberikan secara jelas atau menjadi sumber informasi atau informan yang memberikan sebuah informasi. Ya, kalau itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan tugas narasumber? Tugas dari seorang narasumber ini, ingat, karena dia itu narasumber, pemberi informasi, mau gak mau bahwa ia memberikan suatu informasi yang dimana informasi tersebut hanya narasumber saja yang tahu, mengetahui peristiwa atau kejadian yang nantinya akan didiskusikan di diskusi tersebut. Intinya itu adalah dari narasumber ya, jadi dia paham sekali dengan kasus-kasus yang terjadi. Contoh, kalau misalnya kita bicara mengenai COVID-19, mau nggak mau baiknya kita akan mencari narasumber gimana ya, tentu juga narasumber yang memang dokter, lalu juga dia menjadi salah satu satgas COVID-19 dan dia pun sempat berinteraksi dengan para pasien di COVID-19. Mau nggak mau sesuatu sudah dirasakan oleh dia. Oh, ternyata dokter ini kita wawancara, baik dokter, kalau Pak Dokter, kalau Satgas COVID biasanya apa yang digunakan? Oh, saya menggunakan APD lengkap. Mau nggak mau APD saya ini harus saya gunakan. Setelah itu sudah digunakan lalu saya buang atau akan ada proses pembakaran dan besoknya akan terjadi seperti itu lagi. Ya, itu merupakan risiko saya ketika saya menjadi Satgas COVID-19. Nah, itu salah satu pelaku yang memang juga narasumber yang berkecimpung di bidangnya. Setelah itu juga dia merasakan langsung, turun langsung ke lapangan. Bagaimana syarat menjadi seorang narasumber? Apa yang Anda cari ketika Anda menginginkan menampilkan narasumber? Syarat-syarat seorang narasumber agar proses penyampaian materi menjadi optimal yaitu adalah narasumber ini paham mengenai materi yang akan disampaikan ya. Jangan sampai ketika kita akan bicara mengenai COVID-19 ditanya COVID-19 itu apa ya? COVID-19? Oh, COVID-19 itu biasanya suka ada pilot di dalamnya. Oh, itu mah kokpit Pak, salah. Nah, itu hal-hal yang fatal ya. Lalu juga metode pengajaran yang menarik seorang narasumber ini. Mau nggak mau yang namanya metode pembelajaran menarik ini bisa ada humornya, verbal-verbalnya juga ada. Makanya dipilihlah banyak sekali anak mahasiswa ketika kita mengadakan webinar. Kalau misalnya siapa webinarnya? Oh, ini ada dosen dari salah satu negara luar. Wah, dosen yang gak ramai ya. Tapi kalau misalnya, oh ini ada teman-teman dari prediksi loh, ada OMES, ada Tora, mereka akan memberikan materi. Mau gak mau itu akan menjadi salah satu ketertarikan untuk mahasiswa menyaksikan kegiatan tersebut. Nah, lalu di sini juga mereka biasa menggunakan pemanfaatan kemajuan teknologi. Sudah terasa ya, adanya Zoom, adanya Google Meet ya, adanya xCloud ya. Itu bisa digunakan salah satu teknologi yang menarik ketika kita melakukan presentasi ataupun juga narasumber tersebut tidak gaptek. Lalu di sini disiplin waktu dan juga menghargai moderator. Narasumber pasti ada moderator. Moderator sifatnya menjembatani antara apa? Antara konsep acara dengan apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Dan moderator di sini juga memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan oleh khalayak kepada narasumber tersebut. Sehingga moderator bisa mengangkat lebih kepada narasumber tersebut dalam performnya. Karena kenapa? Kalau kita tidak boleh satu jajar dengan narasumber, mau nggak mau mereka yang lebih paham. Ya, jadi secara tidak langsung moderator sifatnya adalah menggimikkan narasumber ini akan terlihat menarik, sehingga narasumber harus memiliki kemampuan informasi, kepahaman materi yang sangat luas. Setelah itu, cari narasumber yang sifatnya bisa melakukan interaktif. Interaktif ini bagaimana? Bisa ngomong langsung, keep in touch dengan para pendengar, khususnya yang mendengar program radio tersebut. Untuk waktu ataupun juga durasi program, durasi sebagai pedoman pembatasan terhadap isi acara ini terdiri dari unsur-unsur isi atau item materi siaran. Nah, makanya durasi program ini kalau sempat minggu kemarin saya bahas itu balik lagi ke format clock ya. Station call, keterangan durasi, ya, jumlah lagu, jumlah iklan ya. Setelah itu juga ada yang operasional siaran bagi penyiar, produser juga operator siar. Nah, itu semuanya ada dalam format clock. Lalu bagaimana dengan tune? Kalau tune di sini salah satu komposisi musik yang berdurasi pendek
ini ada 14 detik dan tak lebih dari 30 detik. ID call musik ini juga biasanya harus khas, komunikatif, punya titik interest dan juga original ya. ID call. Kalau ID call biasanya ini identitas kepada kita memanggil salah satu pendengar. Saya dulu siaran di Auto Radio. Bagaimana cara saya menyapa pendengar saya? Saya pasti menyebutnya itu adalah Auto People. Nah, mau nggak mau kan karena Auto Radio dipanggilnya Auto People, berarti orang-orang auto ya. Lebih kepada halo Auto People, sedang apa kamu malam hari ini? Pasti lagi mau ngedate ya malam mingguan, siap-siap nih ada salah satu hits yang bisa lu dengerin selama lu menuju pacar lu. Kayak gitu ya, jadi Auto People terasa kita tuh sudah deket banget. Nah, kalau jenis-jenis tune pasti sering terbalik-balik ataupun juga bingung tune apa sih, tune apa, tadi sudah disampaikan ya tune itu apa. Sekarang jenis-jenisnya apa? Yang pertama yang umumnya aja ya, ada opening tune, ada bridging tune, sama ada closing tune. Kalau opening tune itu gimana? Opening sebagai pembuka acara ya. Biasanya kalau opening itu kalau lebih kepada sapanya halo, hai, apa kabar, raja di situ ya. Durasinya nggak lama, 10 sampai 15 detik. Lalu opening tone ini lebih kepada signature tune tanpa vokal ya. Contohnya kayak kalau misalnya kalau tadi kan halo bisa di vokalnya lebih kepada di Chipmunks ya. Halo, selamat pagi, kayak gitu-gitulah. Ya, itu menjadi ini ciri khas program acara ini. Lalu opening tune ataupun juga signature ini itu banyak sekali dengan menggunakan vokal, tapi vokalnya boleh menggunakan vokal ataupun tidak juga tidak apa-apa. Seperti flash contohnya, kayak gitulah model-model ya. Saya juga ada bridging tune. Nah, bridging tune ini biasanya memiliki musik yang sama dengan opening tune, tapi dengan durasi yang lebih pendek. Ini biasanya hanya 5 detik ya, tanpa vokal ataupun juga bridging tune dengan vokal ya. Kalau bridging tune dengan vokal hanya seperti flash aja 5 detik. Kalau misalnya saya banyak ke Auto Radio karena dulu kan siaran juga gitu, jadi contohnya ke situ Auto Radio The Sport Entertainment Channel, cukup aja sampai situ. Nah, ya hanya sifatnya bridging dari lagu ke lagu. Bridging tune ini dilakukan biasanya perpindahan genre lagu. Kalau misalnya dari top 40 lari ke rock, itu biasanya menggunakan bridging tune agar tidak kaget audiensnya mendengarkannya ya. Tiba-tiba lagi enak-enak dengerin pop, tiba-tiba cujet gitu dengerin rock, jadi nggak kaget karena ada selingan di bridging tone. Lalu setelah itu juga ada disebut dengan closing tone. Ini hampir sama seperti opening tone, tapi closing tone ini punya durasi sekitar 10-15 detik lah. Musiknya bisa sama atau berbeda dengan opening tone. Kebanyakan sih sama dengan opening, tapi bisa tanpa vokal dan juga dengan vokal ya. Untuk apa? Opening untuk mengawali acara, closing untuk mengakhiri acara tersebut. Nah, setelah itu kalau tadi kita membahas mengenai tune, kita lupa juga satu anggaran biaya. Jangan sampai kita bicara mengenai RAB tapi tidak tahu sebenarnya untuk anggaran biaya itu sebenarnya apa sih maknanya. Nah, bicara mengenai anggaran atau rencana anggaran biaya, namanya juga rencana. Mau nggak mau ini merupakan salah satu perencanaan biaya yang sangat terkait dan keterikatan dengan anggaran yang disediakan untuk mencapai suatu tujuan target tertentu yang ditetapkan pada tahap perencanaan ya. Itu yang dikatakan oleh Morrison ya. Lalu di sini juga anggaran biaya ini merupakan salah satu rencana tertulis yang mengenai kegiatan suatu organisasi dinyatakan sebagai sesuatu yang secara kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Kan nilainya angka, sesuatu yang pasti ya, dan juga ini bisa berjangka waktu tertentu. Oke, RAB ini dibuat untuk 3 program acara dalam waktu 3 minggu ya, makanya ada waktu tertentu. Nah, ini pada umumnya dinyatakan dalam satuan uang 20 juta, 50 juta, 13 juta, seperti itu ya. Atau juga dapat terjadi dinyatakan dalam suatu barang ya, satuan barang maupun jasa ya. Kalau misalnya barang berarti bicara mengenai quantity ya. Kalau misalnya jasa biasanya 1 tim, 1 tim, 2 tim, 3 tim ya. Itu bicara mengenai jasa atau paketannya. Lalu kenapa sih kita harus membuat anggaran? Nih, ada beberapa manfaat anggaran. Yang pertama, kata Marconi ini dan juga Siegel di tahun 83 dalam bukunya Hanusa, itu bahwa manfaat anggaran yang pertama mewakili kesepakatan negosiasi antara partisipan yang dominan dalam suatu organisasi mengenai tujuan kegiatan di masa yang akan datang. Mau nggak mau yang namanya anggaran itu harus
ada kesepakatan. Kesepakatan itu gimana? Oke, ternyata 13 juta disetujui. Itu salah satu yang bisa dikunci dan menjadi tanggung jawab kita sehingga acara itu bisa terlaksana sesuai dengan anggaran yang sudah ditentukan. Lalu sebagai gambaran prioritas alokasi sumber daya ya. Ketika misalnya anggaran sudah ada, lalu kita mikir, berapa orang ya yang bisa melaksanakan program acara ini sehingga menjadi terlaksana dengan baik dan sukses. Setelah itu juga ada sebagai alat komunikasi internal ya, yang menghubungkan departemen yang satu dengan departemen yang lain. Contoh kalau misalnya departemen kreatif kita butuh uangnya nih 5 juta karena harus buat jingle dan segala macam. Oke, kalau announcer sih kayaknya cukup deh 2 juta, tapi mau nggak mau karena berhubungan dengan produksian itu ada salah satu jingle yang dibuat sehingga backsound ataupun juga jingle yang sudah dibuat ini akan menciptakan mood si pendengar dan juga penyiar untuk mensukseskan acara tersebut. Makanya internal sifatnya. Lalu sebagai penyedia informasi mengenai hasil kegiatan yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan ya. Kalau misalnya ternyata anggaran ini saya mengajukan kemarin 5 juta Pak untuk satu program. Pas di format lagi, anggarannya ternyata bisa sampai 4,5 juta. Ada selisih 500.000 yang bisa digunakan. Nah ini harus diinformasikan juga. Lalu juga sebagai alat pengendali ya, yang kepada mengarah manajemen, saat juga menentukan bagian negosiasi yang kuat dan lemah. Untuk ke arah manajemen ini adalah pengendalian ketika kita mengeluarkan uang. Kalau kita tidak dituliskan, biasanya ini akan kemana-mana, hal-hal yang tidak perlu bisa dibeli. Tapi kalau sudah ada anggarannya, kita membeli sesuatu itu sesuai dengan anggaran yang sudah tertulis di situ. Lalu strategi juga bisa mempengaruhi dan memotivasi manajer. Tak lupa juga untuk para karyawan yang bekerja, ini akan terlihat lebih konsisten dan juga efektif ya, efisien dalam kesesuaian antara tujuan perusahaan dan karyawan. Apa yang dimaksud di sini? Kalau bicara anggaran sudah bicara mengenai fee kamu untuk 5 kali siaran 250.000 ya, 500.000 ya, mau nggak mau ada timbul semangat dan juga tanggung jawab di situ. Lalu RAB program radio ya. Perencanaan biaya untuk menghasilkan suatu program radio ini merupakan pendukungnya dari konten acara ya. Sebuah stasiun radio ini yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan pada kurun waktu tertentu. Itulah yang disebut dengan RAB karena waktunya terbatas ya. Disesuaikan dengan program tersebut berlangsung dan berapa biayanya sampai dengan program itu usai. Nah, begitu ya rekan-rekan, itulah mengenai pertemuan di bab 3 ini.